Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Cahaya dan orang staf para kami merupakan suatu kehormatan bagi kami Buya dan rombongan yang telah hadir di sini untuk melihat nanti kita sambil jalankan ya. Masuk kita ada satu artefak peninggalan tsunami sana Buya. Nah, ini helikopter ini dulu ada di Polda Aceh sekarang. Jadi ketika tsunami, dia terbawa arus tsunami hingga 200 meter. Ini? Helikopter ini. Jadi kerusakannya bisa kita lihat nih. Ada dua helikopter yang jadi kerusakan waktu itu. Satu lagi ada di TDFC. Nah, satu lagi di masuk. Oke, kita masuk di sini Bu ya. Bu ya, sebelum kita masuk, ini ada satu peta Aceh. Ini gunanya kita bisa tahu daerah mana saja yang terkena tsunami. Nah, pusat gempanya ada di Pulau Simelu. Orang Simelu menyebut tsunami itu Semong. Nah, mungkin Buya belum pernah dengar ya. Kalau orang Banda Aceh menyebut tsunami itu Ibena. Nah, yang terparah terkena tsunami adalah kota Melabuh dan Banda Aceh. Jadi airnya ke sana. Sebelah sini nggak kena. Air masuk kira-kira 6 km. Nah, jadi kita bisa merasakan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh tsunami waktu itu. Oke, kita masuk di sini ya. Subhanallah. Baik Bu ya, ini kita memang lagi renov sebentar. Sebenarnya ini adalah representasi dari gelombang tsunami. Nah, sengaja desain gelap seperti ini karena air tsunami itu hitam. Nah, ketinggian air lorong ini menandakan ketinggian air tsunami di kota Banda Aceh sekitar 20 meter. Nah, sebenarnya kalau kita masuk ke sini, kita seakan-akan merasakan tsunami 2004. Sebenarnya ada suara gemuruhnya, mana ini inovasi sebentar, karena ada percikan air. Tapi nggak basah kita kalau masuk ini. Oke, kita harus hati-hati sedikit ya. Ini ada satu anak tangga. Ya, bismillah. Oke, pelan-pelan. Bismillah. Oke. Ya. Lagi renovasi, karena kita untuk akhir tahun biasanya itu ada suaranya ya? Ada suara gemuruh gelombangnya. Nah, kemudian ada suara zikir juga ditampilkan karena itu orang Aceh kan kalau ya, biasanya kalau ada musibah itu selalu berzikir. Ya, gemuruh berzikir. Ya. Kemudian ada percikan air sebenarnya. Ini lagi kita banyak renovasi pada tahun ini karena rencananya kita tahun depan udah blood. Ya, jadi waktu blood nanti jangan ada renovasi lagi. Oke, hati-hati Bu ya. Nah, ini ada satu ruang. Sebenarnya ini ruang Mamaya Hall, ini ruang kenangan. Sengaja didesain gelap seperti ini. Ini kita seakan-akan dia di bawah laut Bu ya. Nah, ini ada sebenarnya ada terumbu karangnya, ada monitor sana. Kemarin ada acara di sini, jadi belum dibuat kembali ya. Ini seakan-akan kita masuk ke dalam gelombangnya. Jadi Bapak Ridwan Kamil itu maunya ketika kita masuk ke lantai 1 itu feel tsunami itu harus dapat di bawah. Oke. Insya Allah. Nah, sebelum kita masuk ada satu ruang namanya ruang sumur doa ke depan ini. Nah, ruang sumur doa ini melambangkan kuburan massal. Di sini ada nama-nama dari korban tsunami. Ini ada 3.800 nama. Sebenarnya untuk Aceh saja waktu itu yang jadi korban sekitar 110.000. Ada 14 negara terlibat tsunami. Jumlah korbannya sekitar 280.000. Nah, ruang ini disakralkan. Nama orang? Ya, ini nama-nama orang yang meninggal. Mati syahid semua ini? Ya, insya Allah. Dan di atas ada lafaz Allah. Nah, ini bermakna bahwa semua makhluk hidup pasti akan kembali pada Allah. Mungkin di masih awal pagi. Buya berkenan untuk berdoa. Fatilah habibin Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ati ahli malik amma Aceh. Wal syuhada isunami Allah ighfir lahum wa yarhamhum wa fana bi asrari wa anfitinu tunawla afati al-Fatiha. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل ما قرأناه من قل هو الله أحد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين الأرواح وصلناهم وأن تعرفوا بأسمائهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل مثل ثوابهم القرآن هو الله أحد إلى روح صلناهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد اشترينا أنفسنا وأرواحنا وصلناهم من النار بمثل ثوابهم قل هو الله أحد. اجعل اللهم من وهب فضلك وجودك وكرمك ثواب ذلك عتقه وزكاته ونجاته من النار لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل الصمريتنا في قلوبهم رفيعا وفي قبورهم مونسا وفي القيامة الشافعة ومن النار سترا وحجابا والصراط نورا والجنة رفيقا. اللهم اجرنا وإياهم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini ada satu lorong lagi, namanya lorong kebingungan. Nah, kenapa disebut lorong kebingungan? Ini menggambarkan perasaan orang Aceh setelah tsunami. Jadi mereka banyak hilang keluarganya, harta bendanya, bahkan anggota tubuhnya hilang setelah tsunami waktu itu. Jadi Bapak Ridwan Kamil menggambarkan seperti lorong sempit yang tak berujung ini. Nah, jadi kalau kita pertama masuk ke sini, kita akan sedikit bingung karena ini memutar kisahnya ya. Nah, tapi kalau udah beberapa kali mungkin kan ini karena tujuan kita udah sampai gitu ya. Nah, inilah keadaan orang Aceh waktu itu. Jadi kita tak tahu harus mengadu kemana kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu kita memang nggak tahu mengadu lagi waktu itu. Begitulah dahsyatnya tsunami ketika terjadi di Aceh tahun 2004. Ini sengaja desain seperti ini agak mudah kita jalannya. Nah, jadi Bapak Ridwan Kamil memang sudah terpikir sampai ke sana. Jadi untuk disabilitas pun bisa jalan di sini. Abi? Ayo. Jadi kebingungan orang Aceh nggak berlangsung lama dia. Setelah itu kita dibantu oleh negara-negara donor. Nah, ini adalah negara-negara yang bantu Aceh setelah tsunami. Ada 54 negara. Nah, setiap kata-kata di samping bendera itu artinya damai,
menurut bahasa nasional negara masing-masing. Nah ini ada timba balik ini, suasana juga ada benderanya. Nah satu lagi, ini mungkin salah satu hikmah daripada tsunami adalah terjadi perdamaian di Aceh. Disimbolkan dengan jembatan perdamaian ini. Kita tahu Aceh dulu ada berkonflik hampir 30 tahun. Setelah 8 bulan terjadi tsunami, jadi ego-ego kita itu bisa diturunkan lebih dulu. Terjadilah perdamaian di Aceh pada tanggal 15 Agustus 2005. Baik, sambil istirahat kita nonton dulu ya. 10 menit aja, nggak lama. Tim dari Mesir. Oke. Inilah bumi Aceh yang pada tahun 2017 berpenduduk 5 juta orang. Sebelum ada Aceh dikenal dengan nama Serambi Mekah yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus provinsi paling barat di gugusan kepulauan Indonesia. Desember 2004, waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang tanah Rencong. Goncangan gempa dirasakan hingga 8 menit dan merobohkan sejumlah bangunan di Banda Aceh. Pusat gempa ada di dasar laut barat daya Sumatera atau sekitar 25 km lepas pantai barat Aceh. Kekuatannya tidak kurang dari magnitudo 9,1. Gempa terjadi karena dua lempeng besar yang berada di bawah kulit bumi, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, saling bergerak dan berhimpit. Ini yang menyebabkan gempa juga dirasakan mereka yang tinggal di pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sampai pantai timur Afrika, meski dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, gempa paling kuat dirasakan mereka yang mendiami Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setengah jam setelah diguncang gempa, saat Aceh masih berbenah dan evakuasi korban tengah berjalan, bencana lain datang melanda. Saat itu, warga Aceh rata-rata tak mengetahui bahwa setelah gempa yang kuat, bisa terjadi tsunami. Masyarakat tidak segera menjauh dari laut. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Ya udah terus, kalau bisa masuk terus. Saya berinisiatif untuk menaik pohon asam ini dengan bertumpu kepada kanan kiri, di mana sebelah kanan saya karena memegang kamera. Kami naik ada 4 atau 5 orang di atas ini. Di Banda Aceh, tinggi tsunami rata-rata antara 10 sampai 12 meter. Dalam sekejap, air laut telah mengubah wajah Banda Aceh. Ada berapa ratus kira-kira yang perlu diangkat lagi? Masih banyak Pak, cuma pangkalan ini sampai ke Lampung Ada 300, 200? Ada. mungkin ada. Tsunami Aceh 2004 dicatat oleh sejumlah lembaga internasional sebagai tsunami yang paling mematikan dalam sejarah. Setidaknya 281.000 orang di tepian Samudra Hindia tewas atau hilang. 221.000 diantaranya ada di Indonesia. Di Provinsi Aceh, korban terbanyak ada di Kota Banda Aceh dengan jumlah 78.425
417 orang meninggal dunia. Dibandingkan dengan jumlah penduduk saat itu, kota Banda Aceh kehilangan hampir sepertiga penghuninya karena tsunami. Selain korban jiwa, di Aceh dan Nias kerusakan juga terjadi pada rumah penduduk, infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sekolah, serta hilangnya tempat usaha dan pekerjaan. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias juga mencatat para petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan perahu dan tambak mereka. Jumlah kerugian ditaksir mencapai 11 triliun rupiah lebih. Jumlah korban yang tinggi, kerusakan infrastruktur, kelangkaan makanan dan air, mengundang bantuan kemanusiaan internasional. Sampai dengan hari 40 pasca tsunami, hubungan transportasi darat antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya masih terputus total. Akibatnya, pengiriman sembako kepada pengungsi dan warga terpaksa dilakukan lewat laut dan lewat udara. Dari kaki Gunung Brute, Munir Nur, dan Delpis melaporkan. Titik-titik yang sulit dijangkau saat itu hanya bisa dicapai oleh kendaraan hasil bantuan internasional seperti ini. Selain bantuan, fokus utama Badan Kemanusiaan dan pemerintah setelah tsunami adalah menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih bagi pengungsi. Sebagai pelengkap fasilitas fisik, sejumlah trauma healing center bagi korban dan keluarga korban, terutama anak-anak, juga dibangun. Di dalam negeri, simpati berdatangan dari seluruh pelosok Indonesia untuk Aceh melalui sejumlah aksi solidaritas. Tercatat ada 54 negara dan 400 lembaga swadaya masyarakat dari berbagai belahan dunia mengeluarkan bantuan untuk Aceh. Aceh kembali punya harapan, apalagi hanya 8 bulan setelah bencana itu. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Konflik 30 tahun itu telah berakhir. Rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh terus bergulir di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja di bidang pertanian. Dalam tempo 4 tahun, BRR mencatat capaian rekonstruksi dan rehabilitasi yang mengantarkan Aceh ke kondisi yang bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Alhamdulillah. Peristiwa ini juga telah melahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2007. Demi dari satu dasawarsa setelah tsunami, para pelajar ini sedang mengikuti simulasi evakuasi bila gempa terjadi lagi atau bila tsunami mengancam. Tsunami adalah bagian dari siklus alam yang akan terulang di masa mendatang. Hal yang perlu dilakukan adalah mengambil pelajaran darinya. Seperti yang dilakukan warga Pulau Simelu. Meski jarak pulau ini dari pusat gempa lebih dekat dan ribuan rumah hancur, namun korban jiwa di pulau ini tercatat hanya 7 orang. Salah satu sebabnya karena warga Pulau Simelu mempertahankan pengetahuan lokal tentang tsunami yang pernah terjadi pada tahun 1907 yang diberi nama Smong dan diabadikan dalam lagu atau cerita rakyat yang turun-menurun.
Kini, Aceh Daratan membenahi sistem mitigasi dan perangkat peringatan dini tsunami. 8 bangunan evakuasi tsunami telah terbangun. 6 di Banda Aceh, 1 di Calang, dan 1 di Melambo. Bangunan ini disiapkan bagi mereka yang bermukim kurang dari 3 km dari laut. Sejumlah ruas jalan pun diperlebar untuk memudahkan evakuasi. Tsunami sendiri adalah sebuah siklus. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan kembali berulang di masa depan. Kita semua harus belajar dan terus memelihara ingatan, karena pengetahuan tentang bencana akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Perubahannya. Oke, Subhanallah. boleh rombongan dulu biar nanti enak. Udah kan? Udah. Udah. Ayo. Kita di sini dulu. Nah, kita ini ada satu pameran judulnya Animal Instinct, kepekaan binatang terhadap bencana. Nah, yang uniknya semut-semut ini 2 hari sebelum terjadi tsunami dia sudah menjauhi laut. Nah, kemudian bangau ini juga dia sudah mulai berterbangan. Apalagi waktu setelah gempa itu banyak yang menjauhi laut waktu itu. Jadi adalah salah satu tanda akan terjadi bencana. Mereka lebih peka dari Mereka kita. lebih peka. Kita sebenarnya harus banyak belajar daripada binatang. Nah, ada satu kearifan lokal Aceh. Sebenarnya orang Aceh itu sudah ada kearifan lokal tentang bencana tsunami. Kalau di Banda Aceh, orang Aceh menyebut Ibena untuk tsunami. Nah, ini ada satu kitab judulnya Tajuk Muluk, karangan Syekh Abbas Kota Karang. Mungkin nanti bisa koordinasi sama Abi. Beliau mufti kerajaan Aceh waktu itu. Jadi ada satu tajuk di situ, ada satu bab yang bercerita tentang takbir gempa. Prediksi beliau apa yang akan terjadi setelah gempa. Nah, kalau kita baca kitab itu, Mestinya tahu kita ini ya. di situ dijelaskan karena kita mengambil urutnya dari bulan Hijriah. Nah, terjadi tsunami itu bulan Dzulqa'dah waktu duha. Nah, kalau kita baca di situ, jika terjadi gempa waktu duha, alamat akan terjadi bala. Walaupun nggak dirincinya balanya apa, tapi bala yang terjadi, yaitu tsunami waktu itu. Sebenarnya dari literatur yang terdahulu itu bisa jadi acuan kita. Cuma karena ditulis di manuskrip, jadi banyak orang yang nggak membaca. Mungkin Abi nanti boleh menjelaskan di pesantren-pesantren agar pengetahuan tentang tsunami itu bisa berkembang seperti orang-orang yang ada di Semelu. Orang itu ada kearifan lokal tentang Semong. Ya, jadi Semong itu pernah jadi 1907 seperti kita lihat di video tadi. Nah, sebagian masyarakat waktu itu jadi korban. Nah, sebagian lagi selamat. Nah, orang-orang yang selamat inilah yang membuat lirik lagu judulnya Nano Semong yang nyanyikan nenek. Inti lagu itu, apabila ada gempa besar dan air laut surut, maka carilah tempat lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Nah, itu bahasa Semelu agak berbeda dengan bahasa Aceh. Nah, jadi intinya itu. Jadi waktu itu ketika terjadi gempa besar, mereka langsung naik ke gunung-gunung atau bukit. Jadi nggak melihat nggak mengambil harta benda lagi. Berbeda dengan orang Banda Aceh, ketika terjadi gempa besar, kita malah mendekati laut. Air surut, nampak ikan-ikan, kita malah ambil ikan waktu itu. Sebenarnya jarak antara tsunami dan gempa itu ada 20 menit. 20 menit itu cukup untuk lari. Udah jauh bisa lari. Masjid Raya itu sudah 6 kilo dari masjid, dari bibir pantai. Masjid Raya kena ya? Kena. Cuma di luarnya saja. Di dalamnya yang masuk ke dalam semua selamat waktu itu. Yang di luar lah yang jadi korban. Jadi orang-orang yang takut ke masjid mungkin jadi korban ya, malah yang masuk ke masjid. Nah, kalau ada cerita mungkin orang-orang Cina pun waktu itu masuk ke masjid. Nah, mereka selamat di sana. Baik Bu ya. Kalau kita mau lihat ilustrasinya ada di sini. Nah, ini pengalaman ini kita ambil dari masyarakat berdasarkan kajian dari Badan Muslim Tsunami. Jadi ada saksi hidup waktu itu kita wawancarai bagaimana aktivitas burung-burung ini ketika terjadi tsunami.
mestinya kalau ikut akal kita kan malah datang ya. Ya. Tapi ini pergi. Karena dia emang Ngerti berpegang. pergi deh. Sebelah sini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. banyak mode, banyak mode. Waalaikum. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini ada foto-foto dari UNICEF yang Bantuan-bantuan. ya rumah healingnya untuk anak-anak waktu itu. Oh iya, betul. Ini diajarkan oleh oleh UNICEF bagaimana untuk mengobati Kembalikan mental mereka. mental mereka. Nah, juga yang istimewanya tahun 2012 itu ada pengadilan untuk anak-anak waktu itu. Di perundang-undangan Aceh itu dibuat perundangan untuk anak. Jadi anak-anak walaupun membuat kejahatan tapi dibuat manusiawi. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ruang pamer tetap. Nah, Bapak Ridwan Kamil itu terinspirasi dari Aceh. Nah, kearifan lokal Aceh. Jadi beliau mendesain museum ini diambil dari rumah Aceh itu. Nah, jadi rumah Aceh ini memang sudah teruji karena rumah Aceh nggak memakai paku, ya. Jadi hanya pakai pasak-pasak. Jadi ketika terjadi gempa dia bisa bermain. Geser ke Jadi terbukti ketika terjadi gempa waktu itu tidak ada Aman. satupun rumah di Aceh yang rusak Subhanallah. waktu itu. Ajib. Dan masih memakai rumah panggung seperti itu. Goyang aja gitu ya. Nah, ini ada satu lagi yang fenomenal. Kita bisa lihat bagaimana gelombang tsunami-nya. Hati-hati dia. Oke, kita nonton sebentar. Ya. Nah, ini proses terjadi tsunami di Aceh. Nah, ini ketika sebelum jam 8 itu keadaan laut itu masih normal, tapi setelah jam gempa besar itu baru terjadi prosesnya. Nah, kita bisa lihat videonya. Oke, kalau sudah siap kita minggir sedikit ya. Ini biar kelihatan. Nah, kita nonton. Nah, ini kalau di depan. Untuk Ikrimah. Ya, oke. Untuk saat ini kita udah ada sirine seperti ini, Bu, ya. Jadi kalau ada gempa besar, ada protes tsunami akan bunyi sendiri di laut. Airnya sudah turun. Nah, ini udah surut. Ya, itu nampak ikan-ikan. Nah. Diproseskan. Ini pengambilan gambar dari mana ini atau film aja ini? Ya, ini animasi. Ini yang animasi, dibuat kan? Tim museum. Cuma lebih kurangnya kejadian seperti ini. Nah, orang pada turun nyarikan ini. Nah, waktu itu. Dari surut ya. Nah, ikan-ikan berapa itu? Berapa? Oke, nah ini saat akan terjadi tsunami. Oke, adik, ini ya, ini Bu ya. Di depan monitor. Sayang. Nah, inilah proses tsunami. Jadi gelombangnya dari tengah laut yang menuju ke darat. Allah. Maafkan baru saja. Doakan terusnya. Ketinggian ya, ketinggian. Ini juga, yang baru info darat. Rasa-rasa ya beliau. Terasa. Nah, ini kita mudah-mudahan sesuatu. Kuasanya melebihi pesawat. Jetnya kalah cepat. Kita bawa dulu. Ya. Nah, dia bawa dulu. Depan. Oke, ini mungkin sudah terjadi tsunami-nya. Kita bisa jalan terus. Nah, tsunami di Aceh itu ada 3 gelombang besar, ya. Yang terparah itu yang keduanya, karena setelah tsunami pertama
dia mengambil semua material yang di darat itu kan ditumpahkan lagi. Sehingga kapal Balik yang kedua kalinya tuh ya? Iya, kapal PT Apung yang beratnya 2.600 ton bisa terseret ke darat waktu itu. Nah, ini kerusakan yang ditimbulkan setelah tsunami. Nah, kita boleh sini dulu ya. Nah, ini ada satu artefak pengenal tsunami. Jam ini menunjukkan saat terjadi tsunami di Aceh. Dia jatuh ketika air masuk, jatuh. Kemudian pemiliknya nggak merubah lagi bentuk jarum jamnya. Matinya itu. Nah, matinya. Jadi kita bisa tahu Pas tsunami kejadiannya. itu sekitar 20 menit dari jam ini. Iya, Nah, ini punya Bapak Lukman Siahaan. Cuma beliau sudah agak jauh dari pantai daerah Ajun. Beliau. Iya. Nah, jadi Ajun mungkin sudah 4 kilo ya. Yang terparah tsunami itu 3 kilo ke arah pipi pantai. Nah, ini kita jadi saksi bisu aja saat terjadi tsunami. Nah, rumah-rumah banyak kan seperti ini Bu ya ini. Hancur ya. Ya, toko-tokoan dia hancur. Biasanya lantai dasar itu habis semua. Tinggal yang di atas biasanya. Nah, ini ada miniatur dari kapal PLTD Apung. Ini pembangkit listrik Bu ya. Karena Aceh waktu itu krisis listrik jadi pembantu oleh kapal ini. Iya pernah. Sudah pernah naik, Ya, mungkin sudah dijelaskan Naik sana. Nah, dia masuk ke dalam hingga 3 km di Pungai Bancu. Oke, kita sebelah sini ya. Nah, museum tsunami sedang menyesuaikan dengan keadaan dunia sekarang. Jadi kita nggak menampilkan artefak-artefak lagi. Kita banyak menampilkan diorama dari layar monitor. Kita ambil satu saja. Ya, ini yang semuanya. Ya. Oke, ini semua. Ini telah diteliti oleh Nah, orang-orang di Sebelu mengajarkan anak. Ini nggak bagus, sebelah sini aja. Oke, orang-orang di Sebelu mengajarkan anak tentang semong itu minimal ketika meninabu ke anaknya. Ketika mayuna ya, lagu nenek tadi itu dinyanyikan. Nah, jadi membekas hingga sekarang. Nah, ini adalah lapisan tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Aceh sudah 11 kali terjadi tsunami Bu ya. Oh itu ya. Sampai tahun 2002. Nanti kalau kita ada waktu bisa naik ke atas, ada lapisannya di atas. Di Kota Banda Aceh. Nah, ini Masjid Betul Rahim sudah lihat tadi ya. Nah, waktu itu cuma tinggal masjid itu, bangunan sekitarnya habis semua. Di Betul Mulut kita kan. Jauh Lampung. Nah, ini kitab yang saya ceritakan tadi. Mungkin bisa dikaji sama Abi nanti. Saya juga mengoleksi 3 naskah ini. Naskah ini ada di rumah saya. Ini Takbir Gempa dan dari kitab asalnya dari Tanjung Muluk. Oke, kita boleh lanjut lagi ya. Oke, kasih jalan sedikit. Baik, mungkin inti daripada semua musibah ada di surah Al-Baqarah ayat 204. Nah, kalau kita belum diuji itu jangan bilang kita sudah beriman. Allah. Baik. Oke. Oke, sekilas kita bisa lihat ini daerah-daerah pesisir yang paling parah terkena tsunami. Kita lihat sebentar aja sebelum kita naik ke atas. Nah, ini kerusakan 3 kilo dari bibir pantai seperti ini semua. Yang tinggal cuma fondasi rumahnya. Nah, bangunannya habis semua. Nah, beliau di Indonesia. Waktu itu beliau prodi kebencanaan S2 di Indonesia. Nah, ini adalah namanya Gua Elunti. Elunti itu tai kelelawar kalau bahasa Indonesia.
tahun kejadian atau penggunaan. Oke, kita masuk, kita lihat penggaliannya. Nah, ini desain seperti suasana goa sesungguhnya. Jadi kalau kita gelung itu sampai satu jam di sini, ya. Jadi kita nggak usah ke sana. Jadi kita hanya perlu ke Museum Tsunami aja untuk melihat bagaimana lapisan. Sedikitnya ada tangga. Nah, ini adalah lapisannya. Jadi setiap palio itu diselingi dengan guano, baik kelelawar. Nah, ini yang batasi antara tsunami pertama dan kedua. Kita bisa lihat tahunnya di sini. Itu yang teratas 2004. Ini beribu-ribu tahun yang lalu yang terjadi tsunami di Aceh. Ketebalan itu menandakan dahsyatnya tsunami. Tahun berapa ini? Ini 2815 tahun ke belakang itu. Ya, jadi sampai berapa ini? 6.000. Udah 6.000 ya, 6.000-an. Jadi sudah 11 kali lah terjadi tsunami di Aceh. Berapa ribu? Nah, sebelah sana itu yang ditemui di depan pelagian itu adalah artefak-artefak yang di tanah-tanah. Oke, kita masuk satu lagi. Nah, waalaikumsalam. Nah, ini adalah hikmah daripada terjadi tsunami mungkin Nabi. Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, gerakan Aceh Merdeka itu dimulai pada tahun 1976 waktu itu. Jadi ada proses negosiasi seperti Jeddah, perjanjian Kohar, sampai darurat militer dan tsunami. Setelah tsunami itulah ego kita bisa diturunkan hingga terjadi perdamaian Aceh itu dan diteken di Helsinki. Nah, ini juru rundingnya. Ini yang di tengah ini beliau masih presiden Finlandia waktu itu, Artasari. Kemudian ini Wali Nanggro sekarang, Bapak Malik Mahmud. Dan itu perwakilan dari Indonesia, Bapak Hamid Awaludin waktu itu. Dan juga ada Bapak Sofyan Jalil, menteri juga. Ini mantan Gubernur Aceh, Pak Zaini Abdullah. Nah, inilah catatan perjanjian tsunami. Ini delegasi GAM yang ada di Swedia. Pak Irwandi masih juru runding juga waktu itu, belum jadi gubernur. Perjuangan. Ini Peter Fleck, yang beliau yang di lapangannya waktu itu. Allah. Nah, ini udah sini, Bu ya. Oh iya. Iya, Pak. Wali Nanggro belum. Belum. Oh, mungkin agenda akan datang nanti akan dibawa saya. Ya. Nah, sekarang inilah Wali Nanggro kita, Bapak Malik Mahmud Al-Hitar. Wali Nanggro itu jabatan apa? Itu secara adat. Sebenarnya adat. sama dengan Lembaga gubernur, lembaga adatnya. Insya Allah. Oke, kita sebelah sini. Nah, ini masih Pak Azwar waktu itu gubernurnya. Ini yang sudah almarhum mantan menteri Pak Ferry Mursidal Baldan, orang Aceh beliau. Sudah baru berapa minggu kemarin ya almarhum. Ini dibuat satu undang-undang UPA namanya. Jadi Aceh ada undang-undang tersendiri. Nah, diterapkan sehingga bisa ada syariat Islam itu dari ini di bundaran ini. Nah, ini tim delegasinya waktu itu. Ini cuplikan cerita masa lalu. Dan dimanapun dia untuk membuat mereka menjadi disorganisasi. Tentu harapan kita dengan cessation of hostility itu selesai dong. Kita ombak. Ya kan? Tidak ada lagi konflik. Siapa ini? Pak Bambang Ramadhan. Ternyata justru Perwakilan ketika dari cessation pusat. of hostility
itu terjadi, yang terjadi adalah penguatan eksplorasi meningkat yang membuat tahun 2002 Pak SBY itu. Pak SBY. Ini yang perencanaannya dari Pak Yusuf Kala. HBC tidak mereka terus mencoba pada asesmen. Nah ini saat mantan presiden Amerika berkunjung ke Aceh waktu itu. Ini masa tsunami-nya. Ini Pak Kuntoro yang jadi kepala BRR. Jadi dana pun dari BRR ini untuk membangun museum. Ini Pak Kopi Anang juga masih sekjen PBB. Abu Ijal Bakri. Ya. Mana? Masih muda-muda. Masih ada. Oke, sudah selesai kita ya. Baik Bu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Allah sudah balas yang baik berkunjung. dari antar. Mudah-mudahan ada keberkahan di Rasul sedang. Masya Allah. Oke. Ya Allah, terima kasih banyak. Allah balas segala kebaikan. Ya, ya. Baik dia atas nama pimpinan dan seluruh staf Museum Tsunami kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dia ke sini. Mudah-mudahan Museum Tsunami tambah berkah. Dan kami doakan semoga dia sampai dengan selamat. Terima kasih. Mohon maaf ya. Kami juga ucapkan terima kasih dan semoga ini benar bermanfaat. Semua yang datang ke sini bisa ambil ibroh. Masa musibah bisa ditembakkan ke siapa saja. Adapun orang Aceh yang kena tsunami ahli surga semua. Amin. Tinggal kita mikirkan diri kita ini. Semoga kita diberi keimanan yang kuat sampai nanti husnul khotimah selamat dunia akhirat. Terima kasih banyak atas semuanya dari tim museum atas sambutannya. Allah yang memuliakan semuanya. Allah yang balas. Terima kasih jazakallah. Terima kasih banyak. Ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam